Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bahri Story. Di video ini, Bahri akan membawakan salah satu film horor dari Indonesia dengan judul Mereka Yang Tak Terlihat. Oke, jadi film ini tuh nyeritain kisah perjalanan hidup seorang perempuan yang mempunyai kemampuan melihat makhluk halus dari kecil. Ya, bisa dibilang indigo lah bahasa kerennya. Disclaimer untuk kalian semua, walaupun ini adalah film horor, tapi faktanya film ini mengandung banyak pelajaran hidup yang berharga. So, tanpa basa-basi, silahkan simak sampai selesai. Tapi aku menikmatinya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang bersenggolan dengan pria ketika sedang berjalan. Nampaklah laki-laki gemo yang terlihat kebingungan. Si gadis pun beranjak dan pergi. Di perjalanan, si gadis melihat seorang ibu dan anak yang tengah meminta pertolongan. Namun entah kenapa, tak ada satupun orang yang menggubrisnya. Usut punya usut, ternyata ibu dan anak tersebut adalah hantu yang kesiangan. Setelah itu, si gadis kemudian melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Dan disinilah cerita si gadis dimulai, Nama saya dari ia Saraswati. kecil sampai mati. Berawal di sebuah acara pemakaman di mana ada satu keluarga yang sedang berduka. Saras yang waktu itu berumur sekitar 6 tahun pun tak mengerti bahwa yang sedang dikebumikan adalah neneknya sendiri. Namun anehnya, Saras justru melihat neneknya sendiri sedang berdiri di belakang pohon sambil melambaikan tangan kepada Saras. Disinilah Saras pertama kali melihat sosok hantu, yaitu neneknya sendiri. Semakin beranjak dewasa, dunia Saras dirasa semakin sempit. Karena di setiap kedipan matanya, Saras mampu melihat berbagai macam bentuk makhluk halus. Tapi untungnya, Saras mempunyai satu teman yang bisa mengerti dan memahami apa yang Saras rasakan. Keduanya pun tampak sangat akrab, bermain dan bercanda tawa bersama-sama. Di suatu malam, ketika Saras hendak belajar, bukunya malah ketinggalan di sekolah. Saras pun dengan terpaksa mengambilnya malam itu. Namun, adiknya yaitu Laras malah pengen ikut. Akhirnya mereka berdua pergi ke sekolah malam-malam untuk mengambil buku yang tertinggal. Karena sekolah merupakan tempat yang menyeramkan ketika malam, Saras pun tak luput dari para hantu yang menempati sekolah tersebut. Dan apesnya, hantu-hantu tersebut malah ngikutin Saras sampai ke rumah. Walaupun serumah sama ibunya, sang ibu justru tidak percaya terhadap hal-hal tersebut dan beranggapan Saras memiliki kelainan psikologis. Akhirnya Saras pun harus menyesuaikan diri hidup berdampingan dengan para hantu. Suatu hari, teman setianya yaitu Adit nggak berangkat sekolah. Saras pun merasa kehilangan. Berhari-hari dinantinya seorang Adit. Adit tidak pernah berangkat sekolah lagi sekarang. Saras yang penasaran lantas mendatangi rumah Adit yang ada di Bandung menggunakan kereta. Sesampainya di gerbang rumah Adit, Saras mendapatkan penglihatan. Saras melihat bahwa Adit dibunuh oleh laki-laki dan seorang perempuan parubaya yang sedang mencari harta benda milik orang tua Adit. Apesnya, Adit yang memerkoki dua orang itu justru malah dibunuh dengan kejam karena takut perbuatannya terbongkar. Melihat itu semua membuat Saras pingsan, dan ketika terbangun, Saras sudah berada di dalam rumah Adit dengan ditemani perempuan yang Saras lihat ketika mendapat penglihatan. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki membawakan teh untuk Saras, dan betapa terkejutnya Saras ketika melihat orang tersebut, karena orang itulah yang telah membunuh Adit dengan kejam. Singkat cerita, entah bagaimana caranya, Saras pun berhasil membongkar kejahatan ibu dan anak tersebut, sehingga mereka berdua ditangkap polisi. Setelah mulai dewasa, kepekaan Saras terhadap hantu kian berkembang. Dia bisa tahu penjual nakal yang menggunakan jin penglaris untuk dagangannya. Tentunya teman-teman Saras tidak ada yang heran karena mereka sudah mengerti tentang Saras yang bisa melihat makhluk halus. Singkat cerita, karena iri dengan temannya yang telah membeli HP baru, Saras pun berniat untuk meminta dibelikan HP baru pada ibunya, karena HP miliknya sudah mulai ngeheng. Tapi sayang, respon sang ibu malah ketus dan beralasan masih banyak kebutuhan yang harus dibeli daripada hanya untuk sekedar membeli HP. Di saat yang bersamaan, adik Saras dan teman-temannya ternyata sedang bermain permainan jelangkung.
Saras yang melihat pun langsung ketar-ketir karena ternyata semua makhluk halus telah datang dan hanya Saras yang bisa melihatnya. Di sini Saras dirasuki oleh seorang hantu penari. Seketika itu juga Saras langsung bergelagat seperti seorang penari berlogat Jawa dan juga doyan makan kembang. Laras yang khawatir lalu berteriak memanggil ibunya. Di sini tubuh Saras sedang dikuasai oleh hantu penari dan di sisi lain jiwa Saras yang asli malah bertemu dengan neneknya. Sang nenek pun menasihati supaya Saras melawan hantu tersebut dan kembali pada tubuh aslinya. Tapi aku masih mau sama Nenek. Ibu Saras yang stres memikirkan anaknya lantas memanggil kakak perempuannya yang seorang psikiater untuk meminta solusi. Karena sampai saat ini Ibu Saras masih belum mengerti dengan Saras. Dia menganggap bahwa Saras hanya mencari perhatian karena tidak diperbolehkan membeli HP baru. Akhirnya Saras pun mengumpulkan uang sendiri dengan membuat gelang lalu menjualnya ke teman-teman di sekolahnya. Lalu uang itu pun dia kumpulkan untuk membeli HP baru yang ternyata untuk adiknya, yaitu Laras. Suatu hari, ketika Saras sedang di toilet, tiba-tiba Saras dikejutkan dengan fenomena yang di luar akal, di mana pintu toilet seakan ada yang akan membukanya. Saras pun bergegas keluar, dan betapa terkejutnya Saras tatkala melihat sekeliling ruangan yang sudah hancur berantakan. Tak lama kemudian, muncullah hantu yang arwahnya penasaran alias tidak tenang. Tak sampai di sini saja, si hantu ternyata mengikuti Saras karena ingin menceritakan sesuatu kepada Saras. Akhirnya Saras pun mendengarkan kisah hidup hantu tersebut ketika masih hidup. Tadi sampai mana? Berawal dari seorang anak perempuan yang penurut dan menyayangi ibunya. Gadis itu bernama Dinda. Pada awalnya, Dinda adalah anak yang taat dan penurut sama ibunya. Tetapi keadaan di sekolah sangat berbeda dengan di rumah. Dinda mengagumi sosok Citra yang notabene adalah siswa paling populer di sekolah. Hal itu pun membuat Dinda rela melakukan apapun supaya bisa bergabung dan bergaul bersama Citra dan teman-temannya. Namun, perjuangan Dinda selalu dipandang sebelah mata oleh Citra dan kawan-kawannya. Suatu hari, Citra mengatakan bahwa Dinda telah berhasil menjalani ujian untuk bisa bergabung dengan kelompoknya. Mulai saat inilah sikap Dinda kepada ibunya juga berubah. Karena bangga sudah berhasil dianggap bagian oleh Citra, Dinda pun lebih menuruti perkataan Citra daripada ibunya sendiri. Singkat cerita, malam itu Dinda diajak menginap di rumah Citra. Padahal ibu Dinda sudah melarang anaknya untuk tidak menginap di rumah Citra karena Dinda sering bercerita tentang Citra pada ibunya. Namun Dinda tak menghiraukan ibunya dan tetap pergi menginap di rumah Citra. Sampainya di sana, mereka pun bersenang-senang selayaknya teman yang sudah akrab. Karena pada saat itu kamera menjadi barang yang istimewa, mereka berempat pun dengan gembira mengabadikan setiap momen bersama. Namun di sini Citra menyuruh Dinda supaya berfoto dengan hanya memakai mini set. Setelah dibujuk, Dinda pun menuruti keinginan Citra CS dan berfoto dengan mini busana. Setelah semalaman menginap di rumah Citra, esoknya pun Dinda berangkat sekolah seperti biasa. Dan sekarang sikap Dinda sudah berubah seperti Citra yang tak disiplin dan mulai melupakan kenangan manis bersama ibunya. Sampainya di sekolah, Dinda pun kaget mengapa semua teman-temannya mengolok-olok dirinya. Dinda pun bergegas menuju majalah dinding di sekolahnya. Dan betapa terkejutnya Dinda tatkala melihat foto dirinya sendiri terpampang jelas di hadapan semua murid sekolah. Betapa kecewanya Dinda ketika menyadari dirinya sudah dijebak oleh Citra. Dengan menangis terseduh-seduh, Dinda pun memecahkan kaca untuk mengambil foto-fotonya. Tapi tanpa sengaja, pergelangan tangan Dinda terkena pecahan kaca tersebut yang membuatnya berdarah. Lantas, Dinda pun bersembunyi di toilet untuk meratapi nasibnya. Sampai akhirnya, Dinda kehabisan darah dan meninggal dunia. Setelah mendengar seluruh cerita Dinda, Saras pun berusaha menyampaikan keinginan terakhir Dinda, yaitu mencari Citra agar meminta maaf kepada ibunya. Setelah Saras berhasil bertemu dengan Citra, Saras pun berinisiatif mengajak Citra untuk meminta maaf kepada ibunya Dinda.
Di sini Citra mulai menyadari kesalahannya yang dulu, yang kini imbasnya menurun ke anaknya sendiri, yang selalu dibully teman-temannya di sekolah. Di hari berikutnya, Saras pun mengajak Citra ke rumah Ibu Dinda. Pada awalnya, kehadiran mereka ditolak mentah-mentah. Tapi karena Saras mengetahui semuanya tentang Dinda, sang ibu pun mulai luluh. Di sini pula, Saras menghadirkan sosok Dinda melalui dirinya. Dan untuk yang terakhir kalinya, akhirnya si ibu bisa melihat Dinda kembali melalui Saras yang dirasuki arwahnya Dinda. Pada akhirnya, Ibu Dinda bisa memaafkan Citra atas keinginan anaknya, dan masalah ini pun selesai. Suatu hari, ketika Saras dan teman-temannya sedang menonton film di bioskop, tiba-tiba Saras mendapat penglihatan yang membuat firasat Saras gak enak. Saras seperti melihat sebuah kecelakaan yang akan menimpa salah satu temannya. Namun, Saras mencoba berpikir positif. Tetapi, ketika Saras sudah berada di rumah, Saras kembali mendapat penglihatan yang sama, yaitu tragedi kecelakaan. Firasat Saras malam itu sangat tidak enak. Akhirnya Saras menghubungi temannya itu, dan sialnya ternyata temannya sedang berada di jalan bersama pacarnya naik motor. Hal ini pun membuat Saras semakin tidak tenang, apalagi penglihatan yang Saras lihat adalah sebuah kecelakaan menggunakan sepeda motor. Dengan perasaan yang gelisah, Saras berinisiatif untuk menyusul temannya itu, namun dia dicegat oleh ibunya. Sang adik yang mengetahui kakaknya hendak keluar lalu membantu kakaknya untuk bisa keluar rumah. Sang adik yang juga bosan di rumah terus-menerus akhirnya minta ikut. Akhirnya mereka berdua kabur lewat jendela kamar. Pergilah mereka menyusul temannya itu menggunakan sepeda motor. Di sini Saras sangat khawatir sama temannya dan dia takut penglihatan yang Saras lihat akan menimpa sahabatnya itu. Singkat cerita, setelah sekian lama berada di motor, ada sebuah mobil yang melaju kencang di persimpangan dan tiba-tiba tak ada yang menduga, mobil yang melaju dengan kencang itu ternyata menabrak sepeda motor Saras dan adiknya yang mengakibatkan adiknya harus meninggal dunia. Saras tak menyangka, penglihatan yang dia lihat ternyata menimpa dirinya sendiri. Setelah proses pemakaman selesai, sang ibu menyalahkan Saras atas meninggalnya Laras. Namun di sini Saras mengungkapkan apa yang dirinya dan adiknya rasakan selama ini. Di sini, sang ibu pun tersulut emosi dan menampar wajah Saras sembari mengatakan bahwa mulai malam ini Saras bukan anaknya lagi. Dengan kecewa, Saras pun mengemasi pakaiannya dan memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Singkat cerita, setelah 7 tahun, Saras pun pulang. Terlihat ibunya tidak banyak berubah. Dia masih seperti yang dulu, bahkan untuk sekedar mengucapkan selamat datang pun ia canggung. Setelah 7 tahun menempuh pendidikan di luar negeri, Saras pun kini menjadi seorang psikolog dan penulis cerita. Dia bisa mengerti tentang karakter manusia karena dia sudah terbiasa menjadi pendengar dari makhluk halus dan juga manusia. Suatu hari, ketika Saras sedang berada di kafe sembari melihat cover buku yang dipesan dari seseorang, tiba-tiba ibunya menelpon dan mengatakan agar dirinya cepat pulang. Dan di sini terlihat sang ibu sudah mulai merubah cara bicaranya kepada Saras. Setelah menghabiskan minuman, Saras pun segera bergegas pulang ke rumah. Namun ketika keluar dari kafe, kita diperlihatkan adegan yang sama seperti di awal film, di mana Saras bersenggolan dengan seorang pria yang membawa tas ransel. Dengan raut wajah penasaran, Saras pun memandangi ransel yang digendong si pria gendut tersebut dan tiba-tiba ternyata tas tersebut berisi bom bunuh diri. Karena posisi Saras sangat dekat dengan bom tersebut, maka sudah dipastikan dia tidak selamat. Beralih ke ibunya di rumah yang langsung melihat berita bom bunuh diri di televisi. Terlihat bahwa sang ibu sangat syok mendengar berita tersebut karena memang lokasinya berada di satu tempat dengan Saras. Di akhir film, Saras hanya bisa memandangi keluarga serta kerabatnya yang berkumpul di rumahnya. Karena hari ini adalah hari terakhir Saras bisa melihat alam manusia setelah 40 hari kematiannya. Dia juga melihat ibunya yang masih sangat terpukul atas kehilangan dirinya. Di sini, Saras menyempatkan untuk memeluk ibunya dengan damai untuk yang terakhir kali.
dan film pun berakhir. Tak terlihat. Bagaimana sedulur, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari film ini? Ya, betul sekali. Sebagai orang tua, kita harus bisa memahami apa yang diinginkan dan dirasakan oleh anak, sehingga kita bisa lebih dekat dengan anak kita sendiri. Bagi kalian yang suka dengan film atau video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih.